Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang adanya ajaran Nestorianisme dan juga Gnostisisme dalam Al-Quran. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat jejak ajaran Doketisme dalam Al-Quran. Ya. Nah, pertama-tama kita coba melihat akar dari ajaran Doketisme itu apa, ya. Kalau kita memperhatikan literatur yang ada, dapat dikatakan bahwa akar Doketisme itu adalah dualisme materi dan roh. Itu, ya. Jadi dalam dunia ini ada dualisme itu. Dualisme ini tidak bersatu, tidak bisa satu, tetapi ada dalam kesatuan. Nah, itu, ya. Nah, dalam pandangan Doketisme, hal-hal materi itu lebih rendah daripada hal-hal rohani, atau dengan kata lain, hal-hal materi itu jahat. Karena itu, ya, manusia harus berusaha untuk membebaskan diri dari materi ini. Karena pandangan Doketisme terhadap manusia itu adalah roh yang terkurung dalam tubuh, ya. Tubuh ini materi, ya. Tubuh ini, jiwa kita itulah roh, dan jiwa kita terkurung oleh tubuh ini, dan tubuh itu adalah jahat, ya. Nah, maka manusia harus berupaya untuk membebaskan diri dari materi, dari tubuh ini. Dapat dikatakan bahwa Doketisme ini dipengaruhi oleh Gnostisisme dan filsafat Plato juga Aristoteles. Ya. Nah, bagi mereka yang pernah belajar filsafat, tentu sudah tidak asing dengan Plato, Aristoteles, dan juga Gnostisisme. Karena ajaran-ajaran mereka, ya, filosofi mereka ini itu tampak dalam ajaran Doketisme. Itu. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana, ya, seperti apa ajaran Doketisme ini tentang Yesus Kristus, ya. Itu. Nah, kita harus tahu bahwa Doketisme ini muncul pada abad kedua. Jadi dia merefleksikan juga tentang Yesus Kristus yang pada waktu itu memang sangat populer. Nah, mereka merefleksikan berdasarkan ajarannya tentang sosok Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bagi mereka Yesus itu adalah Allah, tetapi hanya tampak sebagai manusia. Jadi dengan kata lain, Doketisme sebenarnya mengakui kealahan Yesus, tetapi yang tampak dalam keseharian, ya, ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus mengajar, ya, bahkan ketika Yesus disalibkan, itu hanya tampaknya saja sebagai manusia, itu, atau kesannya seolah-olah manusia, itu, ya. Nah, tetapi dia sebenarnya Allah, hanya kelihatannya saja sebagai manusia. Oleh karena itu, wafat dan kebangkitan Yesus itu dilihat sebagai pembebasan dari dunia materi. Maka tidak heran peristiwa kebangkitan Yesus itu ketika ada peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, ya, kelihatannya saja seperti Yesus, tetapi dia memiliki raga yang ilahi. Jadi artinya dia sudah membebaskan dunia materinya. Seperti itulah. Doketisme tidak memiliki saya tidak menemukan spesifik ajaran Doketisme itu terkait peristiwa kematian Yesus di kayu salib, ya. Tidak seperti Gnostisisme atau juga Nestorianisme, ya. Tetapi
dari pandangan umumnya terhadap sosok yang bernama Yesus ini, kita dapat melihat, ya, kita dapat menemukan seperti apa gambaran itu nampak dalam Al-Quran. Kita lihat bersama-sama. Nah, dalam Al-Quran, jejak doketisme itu nampak dalam surah An-Nisa ayat 157, ya. Nah, saya ambil kutipan, ya, hanya sepenggal kutipan dari surah An-Nisa ayat 157 itu yang berbunyi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu. Nah, jadi ini peristiwa tentang penyaliban Yesus. Ya, dikatakan bahwa orang kafir berselisih pendapat tentang bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Kurang lebih seperti itulah bunyi wahyu Allah tersebut. Jadi umat Islam sangat yakin bahwa itu adalah wahyu Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memperhatikan teks ini, itu mendekati, ya, memiliki kemiripan dengan rumusan dari doketisme, bahwa yang dibunuh tidaklah sungguh-sungguh Isa, itu, ya. Atau dengan bahasa lain, yang dibunuh hanya tampak sebagai Isa. Itu, ya. Jadi hanya redaksinya saja yang berbeda, tapi intinya itu sama. Atau kalau kita mau menggunakan bahasa, ya, bahasa dari Profesor Dr. Ustadz Manachem Ali untuk membenarkan Al-Quran, yaitu bahwa bukan Isa atau Yesus yang disalibkan, gitu. Nah, tapi kalau kita memperhatikan, ya, frase diserupakan dengan atau hanya tampak sebagai, itu sebenarnya bahasanya sama dalam redaksi yang berbeda. Nah, jadi tampak ada kemiripan, ya, kemiripan itu. Nah, dari sini kita bisa ambil dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Muhammad yang mengutip ajaran doketisme, itu. Nah, itu. Jadi ada kemungkinan pertama mungkin Allah yang mengutip ajaran doketisme ini atau Muhammad yang mengutip. Nah, ini harus menjadi bahan studi bagi para pemikir umat Islam, termasuk, ya, Profesor Dr. Ustadz Manachem Ali, pakar filologi, ya, itu. Mungkin, ya, kalau dikatakan Allah yang mengutip, rasanya tidak mungkin. Jangan-jangan mungkin Muhammad yang mengutip. Tapi kalau Muhammad yang mengutip, itu berarti Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Gitu. Kemungkinan yang kedua, Allah Islam ini pernah menurunkan wahyunya ini sebelum kepada Muhammad, ya, itu. Atau dengan kata lain, ajaran doketisme ini itu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan seperti itu. Apakah demikian? Ya, kita tidak tahu. Ya, biarkanlah para pemikir Islam coba memikirkannya dengan nalar akal sehat, ya. Semoga mereka mendapatkan jawabannya. Demikianlah ulasan kami tentang doketisme dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih.